Fans jadi bingung setelah album baru Mamamoo terjual kurang dari 7.000 kopi. Apa yang salah? Album kompilasi hits terbesar Mamamoo, I Say Mamamoo The Best, akhirnya tiba. Tapi sementara penggemar menikmati rekaman lagu dan judul lagu baru, Mumumuch, ada satu aspek dari comeback yang membuat penggemar bingung dan frustasi. Penjualan rendah yang tak terduga. Sejak debut, Mamamoo selalu menjadi salah satu girl group terlaris dari generasi ketiga. Mini album mereka, Wow, misalnya, hanya tinggal beberapa ribu eksemplar lagi untuk mencapai 100.000 penjualan di chart Hanteo, setelah terjual 38.259 eksemplar pada hari pertama perilisannya. Mengingat bahwa Wow dirilis hanya 3 bulan yang lalu dan para penggemar sangat menantikan album 44 pertama grup itu sejak Wayne meninggalkan Rainbow Bright Sword. Para penggemar mengharapkan I Say Mamamoo The Best untuk mencapai ketinggian yang sama mengesankan. Faktanya, panduan tujuan comeback yang dibuat oleh Mumu mengatakan kepada penggemar untuk menargetkan mencapai 50.000 penjualan pada hari pertama. Angka hari pertama yang sebenarnya bagaimanapun akhirnya jauh dari itu. Pada akhir hari pelacakan pada tanggal 15 September, I Say Mamamoo The Best mencatat total penjualan hari pertama terakhir hanya 6.981 eksemplar. Sekarang penggemar dibuat bingung kenapa penjualan turun begitu rendah, terutama mengingat kinerja Mamamoo dari platform lain bahkan lebih baik dari sebelumnya. Misalnya Where Are We Now, lagu utama Wow, membutuhkan waktu sekitar 10 jam untuk mencapai 1 juta tampilan di YouTube. Mumumuch di sisi lain, melampaui 1 juta tampilan dalam waktu kurang dari 8 jam. Album ini juga punya 12 nomor 1 di tangga lagu iTunes Global, dan semua 23 lagu di I Say Mamamoo masuk ke dalam 50 besar di platform streaming musik Korea Box. Dengan mengingat hal itu, tampak jelas bahwa basis penggemar Mamamoo tidak berkurang, jadi apa yang terjadi? Sementara penggemar hanya bisa berspekulasi untuk saat ini, satu petunjuk besar datang dari toko musik Korea, DS24, Hot Tracks, BZ, Musik Korea, dan Sinara. I Say Mamamoo saat ini sudah habis terjual. Ini tampaknya menyeratkan bahwa Rainbow gagal mencetak cukup banyak salinan album untuk memenuhi permintaan. Tapi kenapa? Apakah ini salah perhitungan besar-besaran di pihak Rainbow? Atau adakah faktor eksternal yang harus disalahkan? Beberapa orang berpikir pelakunya bisa jadi adalah meningkatnya kekurangan kertas baru-baru ini di seluruh dunia, mengingat fotobook, poster, dan photocard tidak dapat dicetak tanpa kertas. Tapi rilis terbaru dari Queen, The Red Velvet, dan Stereotype Stacy telah terjual ratusan ribu kopi di antara mereka, membuat banyak penggemar percaya ini bukan penyebabnya. Ia mengatakan ada kemungkinan bahwa masalah manufaktur lainnya bisa disalahkan. Salah satu fanbase utama Mamamoo menyatakan bahwa K-Town For You, salah satu K-pop internasional paling populer, telah melaporkan bahwa mereka tidak memiliki cukup stok untuk mengirimkan semua pre-order pada hari pertama karena masalah di pihak produsen. I Say Mamamoo The Best berukuran relatif besar dan mungkin cover bersampul keras, sehingga mungkin lebih rumit untuk diproduksi daripada album lain. Para penggemar dibiarkan berharap Rainbow Bright Sword berbuat lebih banyak untuk mencegah terjadinya penurunan penjualan yang serius. Banyak yang meminta perusahaan untuk melakukan segala daya untuk mengisi kembali album secepat mungkin. Momo mengatakan ada juga kesalahan lain yang perlu diperbaiki, seperti kurangnya subtitle pada video musik. Anggota Mamamoo dikenal karena melakukan yang terbaik untuk membuat musik mereka inklusif untuk penggemar dengan gangguan pendengaran. Jadi, subtitle yang hilang adalah masalah besar. Menurut pernyataan Mamamoo chart dari K-Town For You, semua pesanan yang saat ini tidak terpenuhi diharapkan akan tercermin dalam penjualan minggu pertama. Sekarang, penggemar hanya bisa berharap bahwa ini akan terjadi di semua toko musik K-pop. Yang kedua, Forbes Korea mengungkapkan hasil jajak pendapat top visual Queen and King dari K-pop industri. Forbes Korea mengungkapkan hasil Raja Visual dan Ratu Visual mereka dari jajak pendapat industri K-pop. Banyak idola dari grup papan atas seperti Blackpink, Twice, BTS, Stray Kids, dan lainnya ditampilkan dalam polling tersebut. Dua pemenang telah menduduki puncak daftar sebagai visual Queen dan King. Tempat-tempat ini telah diamankan oleh Jio Dreamcatcher dan Jin BTS. Mari kita tinjau daftar pemenangnya. Dreamcatcher Jio menempati posisi pertama di antara wanita dengan total 22.127 suara, 45,83%. Visualnya sangat mirip dengan peri dan dia sangat cocok mendapat gelar Ratu Visual. Jio sangat dikenal karena memiliki fitur wajah yang sangat berkualitas tinggi. Dia terus mencuri hati publik dengan mata bulat cerah, bibir kelopak mawar, dan bentuk wajah yang bagus. Jin BTS mendapat gelar Raja Visual.
Dia mencetak nomor satu di antara pria dan digambarkan sebagai dewa kecantikan saat dia menerima pujian untuk visualnya dari para profesional kecantikan dan publik. Rasio wajahnya yang sempurna benar-benar membuatnya menonjol sebagai face genius. Bibirnya montok, tulang pipi, mata S-line, hidung elegan, rahang lancip menghiasi wajahnya dengan sangat baik. Nayeon Twice, yang berwajah boneka, berada di posisi kedua di antara wanita industri K-pop. Penampilannya yang muda dan terpahat membuktikan bahwa dia pantas mendapatkan penempatan yang begitu tinggi. Anggota Astro yang terkenal, Eunwoo, menempati posisi kedua di antara idola pria. Dia sangat dikenal karena fitur wajahnya yang cantik dan kepribadiannya yang baik. Jennie Blackpink sekarang menjadi salah satu idola wanita paling populer. Dalam daftar Forbes Korea, dia mencetak nomor 3 untuk wanita. Jennie sangat menonjol dengan fitur wajah imutnya seperti bibir, hidung cantik, dan mata besar. Suho EXO juga pantas mendapatkan tempatnya di top 3 untuk pria. Fitur elegan Suho dengan mata seperti kucing sangat menyanjung. Gadis berikutnya yang menempati peringkat keempat dalam daftar adalah Joy dari Red Velvet. Dia dikenal karena senyumnya yang cerah dan matanya yang bersinar. Melihatnya saja bisa membuat jantungmu berdetak lebih cepat. Di antara orang-orang, tempat keempat diamankan oleh Lee Now dari Stray Kids. Dia punya wajah seperti aktor dan menyerupai harimau yang anggun, tatapannya sangat menusuk. Idola wanita kelima adalah Eugene CLC. Wajahnya sangat lembut, sehingga membuat kamu bertanya-tanya apakah dia orang nyata atau malaikat yang cantik. Selamat untuk semua idola dalam daftar. Yang ketiga, Jeon Arias menderita kerusakan mental karena rumor palsu. Arias akan dipromosikan sebagai 5 anggota. Terkenal karena lagu debut mereka Moonlight Aria, girl group Rising Star Entertainment, Arias baru saja mengumumkan comeback single digital mereka Hot and Cold. Namun, dalam sebuah pernyataan baru, agensi mengungkapkan bahwa Magne Jeon yang berusia 20 tahun tidak dapat berpromosi dengan grup karena kerusakan mental. Pada 15 September, Rising Star memposting pernyataan untuk para penggemar di seluruh akun media sosial grup yang mengungkapkan bahwa Arias akan merilis lagu remake baru Hot and Cold, mungkin versi baru dari lagu asli oleh Jewelry. Tapi, perusahaan juga mengumumkan bahwa Arias sekarang akan berpromosi sebagai grup beranggotakan 5 orang tanpa Jeon. Rising Star Entertainment melanjutkan dengan mengatakan bahwa Jeon saat ini menderita kerusakan mental akibat dari rumor palsu tak berdasar yang terus beredar secara online. Di antara serangan tersebut adalah komentar jahat yang membuat Jeon mengalami kecemasan. Rising Star menulis, sejauh ini, Jeon telah menderita kerusakan mental oleh desas-desus palsu tak berdasar yang terus-menerus beredar secara online, termasuk banyak komentar jahat dan serangan pribadi. Dia telah mengajukan banding atas kecemasan dan tekanan emosional, kata Rising Star. Meskipun agensi tidak merinci konten komentar dan serangan ini, kemungkinan itu terkait dengan kontroversi yang dialami Jeon selama era debut Arias. Arias memulai debutnya 24 Oktober 2019 dan 3 anggota yang sebelumnya berkompetisi di acara Survival Yoonji dan Sihyun Produce 101 Season 1 dan Hongkyong Mix 9. Tapi di showcase debut Arias, reporter berfokus terutama pada anggota lain, Jeon. Alih-alih berfokus pada debut Arias, reporter mengangkat rumor bahwa Jeon telah berperilaku tidak pantas selama masa mudanya, termasuk merokok dan minum alkohol saat di bawah umur. Mungkin mengejutkan, Jeon tidak menyangkal tuduhan ini. Sebaliknya, dia segera meminta maaf dan menyatakan penyesalannya atas tindakannya di masa lalu. Jeon mengatakan, saya sangat menyesal dan mencerminkan tindakan acuh tak acuh saya. Saya akan mencoba untuk tidak merusak tim dan saya akan melakukan yang terbaik untuk bekerja dalam pekerjaan ini. Dengan pikiran yang benar, saya harap kamu akan memperhatikan saya dengan baik. Selain minum dan merokok, Jeon yang saat itu berusia 18 tahun juga dituduh melakukan perundungan, sesuatu yang dibantah keras oleh Rising Star Entertainment. Hanya 1 minggu setelah debutnya, perusahaan tersebut mengajukan pengaduan pidana ke kantor polisi Maplewood Seoul terhadap postingan online terkait kontroversi kekerasan di sekolah. Dalam pernyataannya tentang status Jeon saat ini, Rising Star Entertainment menjelaskan bahwa anggota Arias, Jeon sendiri, dan agensi telah memutuskan untuk mengorientasikan ulang grup tersebut sebagai sistem 5 anggota. Agensi juga mencatat bahwa menyebarkan desas-desus memfitnah secara online adalah tindakan kriminal dan mengungkapkan bahwa mereka telah mengambil tindakan hukum terhadap pernyataan yang dibuat tentang Jeon. Kedepan, mereka berniat melakukan hal yang sama. Terlepas dari kenyataan bahwa agensi terus mengambil tindakan hukum terhadap penyebar informasi palsu terkait Jeon, tindakan ini terus diperluas dan diproduksi.
Pada akhirnya, agensi menyimpulkan dengan meyakinkan para penggemar bahwa Rising Star Entertainment akan melakukan yang terbaik untuk menjaga Arya tetap aktif, sambil juga memberikan dukungan terus-menerus kepada Ju-eun untuk meningkatkan kesehatan mentalnya, sehingga dia dapat kembali dengan musik yang lebih dewasa dan musik baru ke depan. Setelah membaca pernyataan tersebut, penggemar di media sosial mengungkapkan cinta dan dukungan mereka untuk Ju-eun. Sekarang, saat sang idola menjalani pemulihan kesehatan mentalnya, banyak yang bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya untuk Ju-eun. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.